Di paparan RUU Sisdiknas ini, Bapak dan Ibu, untuk jalur jenis dan jenjang pendidikan untuk PAUD di sini dibagi dua, ada pendidikan formal, dan ternyata untuk KB dan SPS itu di RUU Sisdiknas dimasukkan ke dalam jalur pendidikan formal. Tetapi ada juga untuk pendidikan PAUD juga ada untuk jalur non formal. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Chef Faiz, channel yang berisi tentang informasi pendidikan dan juga tutorial berkaitan dengan Dapodik. Bapak dan Ibu guru di tanah air, hari ini saya akan sedikit berbagi informasi berkaitan dengan yang sedang dirame, yaitu di Kementerian Pendidikan Kemdikbudristek, yaitu rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional atau RUU Sisdiknas. Nah, rencananya ini di tahun 2023 nanti akan masuk prolegnas untuk diajukan sebagai undang-undang di DPR nanti. Nah, Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu seperti apa rancangan undang-undang Sisdiknas itu, sedikit saya berbagi informasi. Nah, di sini yang akan saya bahas terutama untuk jenjang PAUD, ya, untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Di sini Bapak dan Ibu, untuk di rancangan undang-undang Sisdiknas, seperti di video intro saya tadi, bahwa di sini ini yang bulan Agustus ya Bapak dan Ibu, untuk RUU-nya bulan Agustus karena ini belum fix, artinya belum diajukan nanti di prolegnas di DPR. Nah, ini filenya resmi dari Kemdikbud. Bapak dan Ibu silahkan bagi yang ingin membacanya atau mendownloadnya, nanti saya akan lampirkan untuk di deskripsi linknya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada jalur jenis dan jenjang pendidikan. Kalau menurut paparan dari Kemdikbud, di sini ada pendidikan itu jalurnya ada pendidikan formal, kemudian ada pendidikan non formal dan pembelajaran informal. Nah, saya akan membahas tentang pendidikan anak usia dini. Ternyata pendidikan anak usia dini di sini seperti yang di RUU Sisdiknas ini, yaitu layanannya berdasarkan usia. Jadi tidak berdasarkan layanan, karena di tahun sebelumnya itu di Undang-Undang Sisdiknas sebelumnya itu tidak membahas tentang layanan usia. Nah, di sini layanan usianya untuk pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini, untuk contoh bentuk satuan pendidikannya yang termasuk dalam pendidikan formal itu adalah kelompok bermain, KB, TK atau RA, dan nanti di sini ada tambah satu lagi yaitu SPS, satuan PAUD sejenis. Dan ini berarti di RUU Sisdiknas nanti bahwa bentuk satuan pendidikan dari KB, SPS itu setara, artinya sama dengan TK atau RA. Dan ini suatu kabar baik jika ini sudah disahkan, berarti nanti pendidikan dari KB, kelompok bermain, dan SPS itu masuk ke dalam pendidikan, jalurnya itu pendidikan formal. Nah, bisa Bapak dan Ibu kita lihat di naskahnya. Di naskah RUU Sisdiknas ini ada pasal 23. Saya akan pilih-pilih saja dulu ya Bapak dan Ibu. Di pasal 23. Nah, di sini di pasal 23 paragraf 2, jenjang pendidikan anak usia dini itu merupakan di sini melalui layanan taman anak. Jadi untuk yang jalur formal yaitu dilaksanakan melalui layanan taman anak. Dan di sini juga layanan taman anak itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di sini ayat 1 ya, dilaksanakan bagi anak usia 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Artinya untuk jalur formal ini berarti layanan anaknya itu adalah usia 3 sampai 5 tahun sebelum jenjang pendidikan dasar. Kemudian jenjang di pasal
Di pasal 25-nya dijelaskan bahwa jenjang pendidikan usia dini sebagaimana dimaksud pasal 23 melalui jenis pendidikan umum, keagamaan, dan khusus. Nah, nanti yang usia 6 tahun Bapak dan Ibu, kenapa di sini usia 3 sampai 5 tahun itu masuknya PAUD? Karena usia 6 tahun itu masuknya ke jenjang pendidikan dasar atau prasekolah. Bisa dilihat di paparan di sini. Nah, ini ada prasekolah ya Bapak dan Ibu. Di sini ada prasekolah. Untuk pendidikan dasar itu ada prasekolah, SD, MI, SMP, MTS, pesantren, pasrama, dan damaseka. Nah, untuk prasekolah ini usianya yaitu 6 tahun. Jadi untuk layanan usia 3 sampai 5 tahun itu masuknya ke dalam kelompok taman anak. Nah, berarti di sini KB, SPS itu masuk dalam pendidikan formal. Jadi sekali lagi kesimpulannya, untuk Bapak dan Ibu yang mempunyai lembaga PAUD KB ataupun SPS ya, satuan PAUD sejenis, itu masuk dalam jalur pendidikan formal. Terus bagaimana di sini ada pendidikan non formal di naskah RU di sini. Saya akan scroll lagi ke pasal 46 untuk jalur non formal. Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini di pasal 46. Nah, di sini ada jalur pendidikan non formal. Ya. Jalur pendidikan non formal di sini sebagai alternatif ya, tujuannya sebagai alternatif. Kemudian di sini untuk jenjang anak usia dini. Nah, di sini untuk jenjang anak usia dini yaitu layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 merupakan bagian dari jenjang pendidikan usia dini pada jalur pendidikan non formal. Jadi Bapak dan Ibu misalkan punya lembaga untuk layanan pengasuhan anak, itu masuknya ke jenjang pendidikan non formal. Nah, bisa di penjelasan di sini paparan untuk pendidikan non formal. Nah, di sini bukan untuk layanan asuh anaknya, layanan pengasuhan anak, yaitu bentuk satuan pendidikan yaitu tempat penitipan anak. Jadi disingkat menjadi TPA. Nah, ini berarti masuk ke jalur pendidikan non formal. Jadi Bapak dan Ibu jika mempunyai lembaga TPA, berarti di RUU itu RUU Sisdiknas nanti masuknya ke jenjang pendidikan non formal. Jadi cukup jelas di sini. Sekali lagi untuk KB, SPS itu masuk ke jenjang pendidikan formal. Kemudian untuk non formalnya TPA ini masuk ke jenjang pendidikan non formal. Tetapi Bapak dan Ibu, berdasarkan informasi berikutnya mengenai status guru, nah semuanya di sini akomodir bahwa menurut Menteri Pendidikan Pak Nadiem itu untuk semuanya baik pendidikan formal maupun non formal itu status profesinya adalah guru semuanya, dan nanti bisa mendapatkan tunjangan sebagaimana tunjangan yang didapatkan oleh sertifikasi atau guru-guru yang di jalur pendidikan formal. Dan untuk informasi berikutnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.